Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya. Sudah siap menerima mata pelajaran Ibu hari ini? Siap. Pasti siap ya? Ya, siap. Oke, rapikan dulu. Sudah dirapikan ya? Sudah. Ya. Sudah rapi. Ya, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian karena Ibu lihat ruangan kita sudah bersih ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya seperti biasa untuk memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa ya. Ya, untuk memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga kita mengawali mata pelajaran kita ini dengan berdoa. Kita senantiasa sehat, panjang umur, dan diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, hari ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Ya. Ya, untuk mengecek apakah hadir semua atau enggak, Ibu absensi dulu ya, satu persatu. Anissa hadir. Kasmawati Hadir, Bu. Melati Hadir. Mita Hadir, Bu. Muhammad Fahri Siapa dulu? Nur Alisa Hadir, Bu. Nur Aini Hadir, Bu. Nur Safika Hadir, Bu. Sehat Rikaya Etika. Suci Wulandari Hadir, Bu. Suhartin Hadir, Bu. yang siap anak-anak ya. Ya, Bu. Yusliana Hadir, Bu. iya Seorang ya, sudah pas. ya, semangat kalian pada pagi hari ini. Semangat. Bagaimana kita tambah semangat lagi? Iya. Ya. Bisa berdiri? Bisa. Kita akan melakukan detik semangat ya. Ya. Ikutin Ibu dulu. Ya, Ibu. Ya, lihat dulu ya, nanti baru kalian. Ya, Ibu. Tepuk semangat. Dada dadang, didi diding, dudu dudung, dada dada, didi didi, dudu dudung, se aha aha, ma aha aha, nga aha aha, semangat. Bisa gak? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Harus semangat ya. Iya.
Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Dada dada. Didi didi. Dudu dudu. Dada dada. Didi didi. Dudu dudu. Terus semangat. Lagi. Siap. Lagi. Lagi. Sekali lagi. Iya. Biar tambah semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Dada dada. Didi didi. Dudu dudu. Dada dada. Didi didi. Dudu dudu. Oke, kalian sudah semangat ya, bisa duduk. Sudah semangat? Sudah. Semangat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, alangkah baiknya kita refleksikan dulu apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu kalian waktu kelas 1 ya, Ya. yaitu mengenai tanaman. Ibu mau bertanya dulu, siapa yang mempunyai pengalaman menanam tanaman dengan pot? Banyak ya? Tentu banyak. Coba kalian bayangkan, jika kalian ingin menanam tanaman dengan pot, atau mungkin di lahan basah, lahan kering, kira-kira apa yang pertama kalian siapkan? Tanam. Kalau di rumah dengan pot ya, Tanam. apa? Tanam. Kalau di lahan basah mungkin, lahan kering mungkin, apa yang pertama kalian siapkan? Membersihkan lahan, itu namanya sanitasi lahan ya, membersihkan lahan dari gulma pengganggu ya, atau sampah pengganggu. Oke. Ibu akan ya. Satu lagi pertanyaannya ya, satu lagi ya. Ya. Apa saja jenis media tanam yang kalian ketahui? Oh, Satu. Dua, polybag. Lahan basah bisa, lahan kering bisa. Sudah pintar ya? Ya. Oke. Berarti bisa kita lanjutkan. Ibu memberikan tujuan pembelajaran ya. Perhatikan ya. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran PBM, peserta didik dapat menerapkan dan menjelaskan teknik penyiapan media tanam sayuran secara konvensional dan mekanis. Ibu, bagaimana sih media tanam itu? Bagaimana sih teknik konvensional ataupun mekanis itu? Nanti akan ada tahapnya ya. Kita lanjutkan dulu. Penyiapan media tanam meliputi media tanaman yang ditanam di lahan basah, lahan kering, di pot maupun di media hidroponik ya, itu media hidroponik, serta pertanian organik. Ini pertanian organik ya, pertanian organik secara konvensional ataupun modern ya, secara manual maupun modern. Kita lanjutkan.
Media tanam. Media tanam merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang ya. Tanpa media tanam kita tidak akan mendapatkan tanaman yang baik dan sempurna. Iya enggak? Iya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah media tanamnya. Selanjutnya indikator pencapaian. Peserta didik mampu menjelaskan sanitasi lahan di lahan tanaman sayuran beserta teknik penerapannya. Nanti kita akan mempelajari apa saja sih teknik yang kita lakukan sesuai dengan kondisi lahan kita ya. Nanti kita akan pelajari. Peserta didik yang kedua ya, peserta didik mampu mengidentifikasi peralatan sanitasi lahan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memilih peralatan sanitasi lahan sesuai dengan kondisi lahan di sekitar kita ya. Mau itu lahan kita miring, nanti apa alatnya yang sesuai ya. Lahan kita rata, nanti apa yang sesuai dengan alat yang kita gunakan ya. Materi pokok kita pada pertemuan kali ini adalah sanitasi lahan ya. Apa sih sanitasi lahan itu, Bu? Sanitasi lahan itu adalah proses pembersihan lahan dari sisa-sisa tanaman, gulma, patogen yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman sayur. Apa sih gulma itu, anak-anak? Tahu nggak apa itu gulma? Ya? Apa itu gulma? Sampah. Ya, iya. Sampah, bisa dikatakan sampah ya. Kenapa dikatakan sampah? Karena memang gulma itu adalah tanaman pengganggu. Jadi wajib kita bersihkan, ya. Wajib kita lakukan sanitasi lahan sebelum kita memulai proses penanaman. Selanjutnya, berbagai teknik sanitasi lahan. Tadi yang awal-awalnya ya. Sanitasi secara konvensional, yaitu dengan cara membersihkan lahan. Apa saja sih cara membersihkan lahan itu? Dengan cara menghilangkan sisa-sisa tanaman sebelumnya ya. Tanaman yang kita pakai sebelumnya dibersihkan dulu. Gulma, pengganggu, dan sampah. Seperti apa sih sampah itu? Sampah yang dibuang mungkin berupa daun, berupa sampah plastik ya. Sampah plastik itu non patogen ya. Selanjutnya, peralatan yang digunakan dalam sanitasi lahan ini. Pasti kalian sudah mengenal semua peralatan ini ya? Sudah. Apalagi yang anak petani. Sudah. Cangkul. Apa itu fungsinya cangkul? Untuk menjaga tanah. Iya, membuat lubang juga bisa. Garu, sekop, sabit. Apa sih sabit itu? Iya, untuk memotong rumput, sapu dan penyapu daun. Nuraini tahu nggak sapu itu apa? Tahu. Sering gunakan? Iya. Yang selanjutnya itu alat mekanis atau alat modern. Traktor. Pernah melihat traktor kalian? Siapa yang pernah melihat traktor? Hampir semua ya? Iya. Bari pernah melihat traktor? Pernah. Iya. Kemudian alat pemotong rumput. Bukan gunting yang ada di rumah ya? Iya.
Caca, baru semprot tadi ya. Semprot itu yang kita gunakan untuk membunuh hama secara kimia ya. Sudah mengerti anak-anakku? Sudah. Kita lanjutkan di kegiatan inti ya. Ibu akan membagikan video lewat grup kelas kalian ya. Nanti di video itu kalian menonton, menyimak, baru nanti ibu kasih waktu 10 menit untuk menonton dan menyimak, serta nanti kalian akan buat soal ya, buat pertanyaan. Nanti kalian yang buat, temannya yang menjawab. Bisa seperti itu? Bisa. Aktif ya? Iya. Ya. Satu orang yang buat pertanyaan dengan video itu, nanti yang lainnya akan menjawab ya. Ibu kasih kesempatan 10 menit, 3 orang yang bertanya ya. Cukup 3 orang yang bertanya, oke? Iya. Bisa kalian pegang HP ya. Bisa kalian pegang HP. Ibu kirim link videonya di grup kalian masing-masing. Grup kelas kalian ya. Ya sudah ya, ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Ibu hitung dari sekarang. Ingatkan ibu kalau memang waktunya sudah 10 menit ya. Atau kurang dari 10 menit kalau kalian sudah ada yang mau bertanya, bisa ya, bisa kurang dari 10 menit karena durasi videonya cuma 6 menit. Terus kalian menyimak, baru kalian membuat pertanyaan dalam video itu ya. Sekali. Sudah balik? Ingatkan ibu ya. Kalau waktunya sudah
nanti ya kalau sudah 10 menit. Kurang 10 menit juga bisa ya. Kurang 10 menit juga bisa. Kurang 10 menit juga bisa nanti ya. Ayo bikin pertanyaan setelah menyimak video itu, buat pertanyaan, terus lihat pertanyaan temannya bagaimana, nanti baru ada yang menjawab ya. Jawabannya buat pertanyaan, buat jawaban.
Sudah berapa menit itu? Sudah selesai videonya belum? Belum. Dari awal ini. Kita dari awal ini. Kasih tahu kalau sudah 10 menit ya. Permisi Bu, sudah 10 menit. Sudah. Iya. Sudah selesai nontonnya? Sudah. Selesai menyimaknya? Sudah. Sudah paham isi videonya? Sudah. Paham betul atau enggak? Paham. Iya. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, setelah menyimak dan menonton videonya, pasti terpikir oleh kalian, oh ini sanitasi lahan, bagaimana mengolah tanah, bagaimana mencegah hama penyakit. Pasti dalam pikiran kalian ada pertanyaan ya? Iya. Ya, nanti ada yang bertanya, siswa satu yang bertanya, nanti siswa yang lainnya menjawab ya. Iya. Bisa seperti itu? Bisa. Sudah ada pertanyaan masing-masing? Sudah. Iya. Yang pertama, pertanyaan Ibu kasih kesempatan 3 pertanyaan dalam video ini ya. Karena kita belum masuk diskusi, Ibu cuman batasi 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa? Siapa pertanyaan yang pertama? Siapa? Iya, Anissa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Izin bertanya, ada berapakah sumber-sumber kontaminasi yang ada di video tersebut? Terima kasih. Siapa yang bisa menjawab? Tadi kan sudah nonton semua. Siapa yang bisa menjawab? Iya. Mita ya. Perkenalkan diri Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nita, izin menjawab. Sumber kontaminasi pada tanaman adalah hama, penyebab penyakit, tanaman inang, gulma, materi lain atau sampah seperti batu, plastik bekas, dan akar. Yang terakhir, air yang menggenang. Iya, itu adalah pengganggu ya, hama, penyakit, tanaman inang, maupun air yang menggenang itu adalah sumber penyakit ya. Masih ada lagi, tinggal 2 pertanyaan ya. Masa cuma siapa yang bertanya? Siapa? Saya. Iya, Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusatika, izin bertanya, bagaimanakah cara pengolahan lahan yang baik? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ada yang bisa menjawab? Banyak yang mau menjawab ya. Iya, Melati yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati, saya akan menjawab pertanyaan dari Nusatika. Iya. Pengolahan lahan sering dilakukan dengan hewan.
mini maupun dengan perangkat desa. Iya, pengolahan tanah itu bisa secara manual, bisa secara apa? Secara modern. Tadi sudah dibilang bisa di apa tadi secara manualnya? Apa secara manualnya? Hah? Memakai alat apa? Menggunakan cangkul. Menggunakan cangkul. Secara modernnya menggunakan traktor. Ibu masih kasih kesempatan satu pertanyaan ya. Fahri ya. Fahri bisa? Fahri ya? Oke. Fahri bisa. Ayo coba atau Bari? Ya? Oke, Fahri. Bacakan pertanyaannya Fahri karena Ibu lihat tadi Fahri serius sekali dalam menonton dan menyimak videonya ya. Kalau Ibu lihat ada yang serius dalam menonton dan menyimak video, pasti anak itu menyimak dengan baik ya. Iya. Silakan Fahri, bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Jalani. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan hama, penyakit dan gulma? Iya. Mau refresh lagi videonya atau langsung menjawab? Langsung menjawab? Iya, langsung jawab. Siapa yang akan menjawab? Ya? Siapa? Iya, Kasman. Pintar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Saya izin menjawab. Pertanyaan dari siapa tadi? Pertanyaan dari Fahri ya? Iya. Hama adalah makroorganisme yang aktivitas hidupnya merugikan petani. Penyebab penyakit adalah mikroorganisme yang aktivitas hidupnya merusak jaringan tanaman. Iya. Gulma, rumput laut atau tanam yang hidupnya dibudidayakan dan hidupnya atau tumbuhan menghambat tanaman yang dibudidayakan. Iya. Ada 3 ya. Hama, dan gulma. Iya. Hamanya itu apa? Gulmanya itu bukan rumput laut ya. Kalau rumput laut itu rumput yang mengganggu di perairan ya. Kalau kita berbicara dengan rumput yang ada di lahan kita, baik lahan basah maupun lahan kering ya. Oke anak-anakku, terima kasih karena sudah menyimak videonya dengan baik, bisa bertanya juga bisa menjawab. Selanjutnya Ibu akan mengelompokkan kalian untuk berdiskusi ya. Ibu akan mengelompokkan kalian karena kalian 13 orang. Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4 sampai 5 orang ya. Satu kelompok berarti 4. Berarti 3 kelompok ya. Satu kelompok ada yang 5 orang ya. Satu kelompok. Jadi Ibu akan bagikan dulu kelompoknya. Begitu Ibu bacakan kelompok 1, nanti langsung duduk bersama kelompoknya ya. Langsung duduk bersama kelompoknya. Langsung duduk berhadapan ya. Kelompok 1, Yusliana. Jangan seperti kamu geser biar nanti kursinya kita yang ambil ke sana. Duduknya yang rapi anak-anakku. Biar diskusi kalian
sudah berjalan dengan baik. Sudah pas kelompoknya itu? Sudah ya, setuju? Ya, tugas diskusi kalian sekaligus Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kalian mengerjakan tugas diskusi ini di lembar LKPD ini ya. Nanti di lembar KPD ini sudah Ibu ada pertanyaan, ada masalah yang kalian akan tulis ya, yang akan kalian pecahkan secara berkelompok ya. Iya, Bu. Harus aktif ya. Iya, Bu. Ini kelompok 2, Nah, bukan ini kelompok kelompok 1 sama aja ya. Cantik ini ya. Iya. LKPD-nya ya. Baca baik-baik. Kerjakan tugasnya sesuai LKPD yang Ibu bagikan ya. Kerjakan tugasnya sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan. Kalian bisa cari referensinya, bisa di buku, bisa di internet, bisa di media lainnya ya. Yang penting bisa kalian kerjakan dengan baik. Waktu kalian 30 menit ya. Cari panduannya, mungkin di buku, mungkin di internet, mungkin di Google, mungkin sama aja Google sama internet ya. Kenapa sih? Pakai kertas ya, pakai bukunya ya. Pakai bukunya untuk menjawab. Pakai bukunya untuk menjawab LKPD yang Ibu bagikan ya. Tulis sudah. Ya, dalam berdiskusi kalian harus aktif ya. Bekerja sama dengan tim itu harus ya. Biar diskusinya berjalan dengan lancar. Terus saling menghargai pendapat ya. Kalau memang salah pendapatnya satu orang, jangan langsung dibully ya, jangan langsung diketawain. Ya, jadi saling menghargai pendapat di sini, menerima apa yang menjadi masukan teman-temannya ya.
lewat kertas ya, tulis lewat kertas. Kerjakan dari KPB ini, kamu kerjakan solusinya, ya, kerjakan solusinya secara singkat dan jelas, biar nanti teman-temannya mungkin ada yang menjawab, ada yang bertanya juga ya. Siapa yang akan menulis? Mita. Yang akan presentasi. Satu orang yang presentasi ya, tapi nanti semuanya aktif ya. Iya, Teh. Nanti ketika presentasi kita mau mulai, nanti satu kelompok itu yang akan presentasi berada di depan ya. Iya, Ibu. Berada di depan. Ibu kasih kesempatan satu kelompok itu yang lagi presentasi, Ibu kasih kesempatan hanya 2 pertanyaan ya. Hanya 2 pertanyaan. Pertanyaan dari misalnya kelompok 1 yang bertanya, kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 1 pertanyaan, kelompok 3 1 pertanyaan ya. Nah, biar adil ya. Iya, Bu. Biar adil. Ingatkan Ibu kalau waktunya sudah 30 menit ya. Iya, Ibu. Atau kurang dari 30 menit kalau memang sudah selesai. Ingatkan Ibu ya. Iya, Bu. Harus ambil ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2 atau kelompok 1 ini? Satu. Oh iya. Buat pertanyaannya. Semuanya jangan hanya yang membacakan nanti ya. Iya, Ibu. Semuanya. Itu dapat partisipasi ya. Semuanya. Ingat ya, kerjasama tim itu penting ya.
Ibu menilai bukan hanya perorangan ya, tapi ibu menilai kelompoknya juga. Nanti di akhir kegiatan nanti ibu akan memberikan mana kelompok dengan nilai terbaik dalam berdiskusi ya. Oke? Permisi Bu, udah 30 menit. Ya, sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa dikerjakan NPT-nya? Sudah. Ya, kita mulai dari kelompok pertama ya, Ya, garis Bu. susun ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, baru kelompok ketiga. Sudah siap tampil kelompok satu? Sudah ya. Maunya di depan apa di bangku? Depan yang lebih bagus ya. Depan ya. Ya. Nanti perkenalkan diri ya. Setiap moderatornya juga. Nanti setiap yang menjawab, setiap yang bertanya, setiap yang menjawab pertanyaan, perkenalkan diri, nama dan kelompok berapa ya. Biar ibu langsung mengambil nilai diskusi. Ya, silakan kelompok pertama. Siap-siap kelompok ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu ingatkan ya, setelah kelompok 1 ini selesai memaparkan hasil diskusinya, kelompok 1 kelompok 2 ibu kasih 1 kesempatan bertanya, kelompok 3 ibu kasih 1 kesempatan untuk bertanya ya. Biar adil ya. Kelompok 1 yang diskusi, 1 pertanyaan di kelompok 2, 1 pertanyaan di kelompok 3. Ya, adil ya? Iya. Oke, biar adil. Bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi dengan judul sanitasi lahan pada tanaman sayuran dengan pH tidak sesuai, yang akan dibacakan oleh teman kita Nuraini. 1. Sebentar, enggak perkenalkan diri dulu semuanya? Oh iya. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nusafika sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Perkenalkan nama saya Irmawati. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan nama saya Yustia. Iya. 1. Pendahuluan. Definisi sanitasi lahan. Proses pengolahan. Yang lainnya silakan disimak ya. Yang lainnya silakan disimak. Definisi sanitasi lahan, proses pengolahan lahan pertanian untuk mencegah dan mengendalikan hama penyakit. Masalah pH.
1. Melakukan pengujian tanah untuk menentukan pH dan ketersediaan unsur hara. 2. Mencatat tanaman yang tumbuh dengan baik dan yang tidak. Langkah-langkah sanitasi. Yang pertama, perbaikan pH tanah. Untuk tanah asam, aplikasikan kapur atau CaCO3 untuk menaikkan pH. Untuk tanah alkalin, aplikasikan sulfur untuk menurunkan pH. 2. Pembersihan lahan. Menghilangkan sisa tanaman yang terinfeksi dan gulma. 3. Rotasi tanaman. Mengganti jenis tanaman untuk memecah siklus hama dan penyakit. 4. Penggunaan pupuk organik. Meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah. Pemantauan dan evaluasi. 1. Melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi pH kesehatan tanaman. 2. Evaluasi dampak dari tindakan sanitasi yang telah digunakan. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati. Saya dari kelompok 3 ingin izin bertanya. Apa yang bisa diterapkan dalam memperbaiki pH tanah? Ada yang lain? Satu-satu Jawab aja. Ya, cari dulu jawabannya ya. Satu-satu ada dulu biar biar jelas ya. Saya dulu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disuruh jawab dulu ya. Iya. Mungkin disuruh jawab dulu, nanti baru bertanya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pemberian kapur tanah dapat mengubah tanah yang sifatnya sangat masam Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa yang bisa diterapkan untuk memperbaiki pH tanah? Ya, lanjut. Pemberian kapur tanah dapat mengubah tanah yang sifatnya sangat masam atau masam hingga mendekati pH netral. Untuk jenis kapur yang baik adalah jenis kapur magnesium atau dolomit yang bisa sekaligus mensuplai Ca dan Mg. Dosis kapur disesuaikan dengan pH tanah, umumnya sekitar 3 ton atau Ha, berkisar antara 1 sampai 5 ton atau Ha. Sekian jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyakan dulu apa Apakah sudah mengerti? paham? Ya, sudah kena ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati dari perwakilan kelompok 2 izin bertanya. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga pH tanah yang ideal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiana dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1 maksudnya. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga pH tanah yang ideal? 1. Melakukan pengapuran. Untuk mengatasi masalah keasaman dan kejenuhan air yang tinggi, pemberian kapur pada tanah dapat mengubah tanah yang sifatnya masam dan masam hingga mendekati pH netral. 2.
melakukan pemupukan pupuk fosfor secara intensif. Kekahatan P pada tanah menjadi kendala utama bagi kesuburan tanah masam. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian pupuk fosfor dengan kadar tinggi pada tanah. Pupuk fosfor yang umumnya digunakan adalah yang mudah larut seperti TSP, SP36, SSP, DAP. 3. Melakukan pengaturan sistem tanah, yaitu dengan rotasi tanaman dan membuat bedengan. Sekian jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu menambahkan sedikit mungkin pH tanah tidak sesuai itu mempengaruhi ketersediaan nutrisi dan kesehatan pada tanaman ya. Mungkin dampaknya tanaman mengalami pertumbuhan terhambat ya, rentan terhadap hama penyakit ya. Mungkin solusinya benar tadi kena juga yang dijawab ya, melakukan pengujian pH secara rutin, melakukan penyesuaian dan menambah bahan perbaikan seperti pupuk ya. Tadi kena pupuk apa? Seperti kapur ya, seperti kapur, dan meningkatkan pH seperti untuk meningkatkan pH itu kapur dan menurunkan pH itu adalah sulfur ya. Ya, terima kasih sudah pas ya. Kita berikan aplaus sama kelompok 1. Terima kasih. Kami akan menutup sesi tanya jawab dan terima kasih telah mendengarkan dari kami presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Sudah siap betul? Sudah, Ibu. Ya, sudah. Kalau sudah matang silakan di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama Melati. Perkenalkan nama saya Suci Wulandari. Perkenalkan nama saya Suhartin. Perkenalkan nama saya Fahri Jaya. Iya. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan dengan tema sanitasi lahan atau mengatasi tantangan media tanah yang tidak optimal dalam sanitasi lahan sayuran. Sanitasi lahan sayuran dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat dan hasil yang optimal. Sedangkan media tanah yang tidak optimal dapat mempengaruhi kualitas sayuran dan potensi penyakit. Tantangan media tanah yang tidak optimal. Ada 5, yaitu kualitas tanah yang buruk seperti kandungan nutrisi yang rendah dan pH tanah yang tidak sesuai. 2. Ketersediaan air. Drainase yang buruk atau penggenangan. Ketidakcukupan air irigasi. 3. Pencemaran tanah. Kontaminasi, pestisida dan bahan kimia. Limbah organik yang terdekomposisi tidak baik. 4. Kepadatan tanah seperti tanah yang terlalu padat menghambat pergerakan akar dan udara. 5. Kehadiran hama dan penyakit. Seperti tanaman rentan terdapat hama dan penyakit akibat kondisi tanah yang buruk. 2. Solusi untuk mengatasi tantangan. 1. Meningkatkan
sistem irigasi yang efisien, implementasi irigasi, tetes untuk mengurangi penggunaan dan memastikan distribusi air yang merata, membangun drainase yang baik, saluran drainase untuk mencegah genangan air. 3. Pengelolaan pencemaran, rotasi tanaman, mengurangi penggunaan pestisida dengan berganti jenis tanaman secara berkala. 4. Meningkatkan struktur tanah, contohnya seperti pengelolaan tanah dan penggunaan mulsa. 5. Manajemen hama dan penyakit, penerapan pestisida ramah lingkungan menggunakan insektisida nabati dan metode biologis untuk mengendalikan hama. Selanjutnya monitoring rutin memantau kondisi tanaman secara berkala untuk mendeteksi masalah sejak dini. Peralatan sanitasi lahan, peralatan umum, cangkul, sekop, dan garu. 2. Peralatan khusus, alat pemotong gulma, penyemprot sanitasi pestisida. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawabnya. Yang ingin bertanya, Ingat ya, Ibu kasih satu kelompok yang bertanya, setiap kelompok Ibu kasih satu kesempatan pertanyaan ya. Berarti kelompok 3 sama kelompok 1 masing-masing satu pertanyaan ya. Masing-masing satu pertanyaan. Kelompok 3 ada yang bertanya? Tanya dari Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Alisa. Saya menjawab dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Peralatan sanitasi apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara meneliti peralatan yang sesuai? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Alisa. Izin menjawab. Jawaban, dengan cara mempertimbangkan kondisi lahan dan anggaran yang tersedia, mungkin memakai traktor dan alat manual seperti cangkul. jelas. Jelas. Ya. Hari parah. Ya. selanjutnya apa ada lagi? Kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imawati, perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, bagaimana cara kalian meningkatkan struktur tanah dengan melakukan 1. Penggunaan tanah, 2. Penggunaan musuh. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Irmawati. 1. Cara pengolahan tanah. Mengolah tanah secara teratur untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan aerasi. 2. Penggunaan mulsa. Menggunakan mulsa untuk menjaga kelembapan dan mengurangi erosi. Baik. Kalian semua paham? Iya, paham. Tadi kelompok 1 itu nggak dengar kesimpulannya ya, disimpulkan dulu. Ya, lupa. Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Jadi kesimpulannya adalah mengatasi tantangan dalam tanah sangat penting untuk mencapai sanitasi yang baik dalam lahan sayuran. Dengan penerapan strategi yang tepat, kualitas dan kuantitas hasil pertanian dapat ditingkatkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kerumunan Dua ya. tolong akan berwarna warna. Ya, selanjutnya Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil KPD-nya ya, masalah apa yang dihadapi. Yes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai langkah-langkah sanitasi yang dapat diterapkan pada lahan sayuran yang terinfeksi penyakit. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mita. Perkenalkan, nama saya Nuralisa. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Nur Alisa, kepadanya dipersilakan. Secara umum sumber kontaminan dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Fotogenik, B. Non-fotogenik. Contoh fotogenik: 1. Hama, 2. Penyakit, 3. Tanaman inang, 4. Guinga. Contoh non-fotogenik: genangan air, materi lain seperti sampah. Penyiapan media tanah, memilih lokasi pembersihan, pengolahan tanah, pembajakan, dan penyeburan, penambahan bahan organik, tambahkan kompos atau pupuk kandang. Peralatan yang digunakan: cangkul, garuk, alat penguji tanah, sprayer, alat pemotong bunga, penyemprot pestisida. Kesimpulannya, Nanti dulu kesimpulannya ya. Biarkan teman-temannya dulu bertanya ya. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Siapa? Masa satu aja yang mau bertanya? Siapa? Ya, yang mana? Ya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, perwakilan. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara mengendalikan hama penyakit dan gulma secara kimia menurut kalian? Ya, siapa ya? Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Nur Aini. Bagaimana cara mengendalikan hama, penyakit, dan gulma secara kimia? Yang pertama adalah mengendalikan hama bisa dikendalikan dengan saniter insektisida. Penyakit bisa dikendalikan dengan saniter fungisida, bakterisida, formalin, dan saniter semis lainnya. Selanjutnya, gulma bisa dikendalikan dengan saniter herbisida atau secara mekanik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara efektivitas rotasi tanaman dalam mengendalikan hama pada lahan sayuran yang terinfeksi penyakit? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
menanam jenis tanaman berbeda secara bergiliran untuk mengurangi risiko hama dan penyakit spesifik tanaman. Yang kedua, ganti jenis tanaman setiap musim untuk mengurangi serangan hama dan penyakit. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan dari materi kami oleh Saudari Nurhalisa. Kesimpulannya adalah tanaman yang akan ditanam selanjutnya akan menjadi tanaman yang sehat, kuat dan produktif, dan dapat menghasilkan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi sehingga diperoleh harga yang baik dan produksi tinggi. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya. Ya, karena setiap kelompok sudah menyimpulkan bahan diskusinya, mungkin Ibu menambahkan sedikit ya. Ibu simpulkan sedikit dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Sanitasi lahan yang baik sangat penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman secara optimal ya. Memahami tantangan media tanam, penyesuaian pH, serta langkah-langkah sanitasi yang tepat dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah penyakit ya. Jadi menggabungkan teknik konvensional dan mekanis, teknik manual dan teknik modern dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sanitasi lahan ya. Itu kesimpulannya kita. Itu kesimpulan dari Ibu. Kita lanjutkan dengan masih kuat. Masih. Menambah kita semangat hari ini, pagi menjelang siang ini kita melakukan tebak gambar, ya. Kita melakukan tebak gambar tentang sanitasi lahan ini ya. Harus semangat ya. Ya. Masih semangat? Masih. Semangat ya? Masih. Harus semangat. Kita akan melakukan tebak gambar, yang mana gambarnya gambar alat sanitasi ya. Ada alat manual atau konvensional, juga ada alat modern ya, alat mekanis ya. Kalau Ibu suruh tebak gambar, bisa juga dengan fungsinya, nama gambar itu apa dan fungsi gambar itu apa ya. Yang bisa langsung tangannya ke atas ya, yang bisa langsung tangannya ke atas. 1, 2, 3. Siapa yang bisa? Tebak gambar, ini gambar apa? Orang yang sedang sampah. Angkat tangannya, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Kasih tinggi-tinggi dong. Kasih tinggi-tinggi. Kurang semangat ya. Siapa yang bisa? Ibu pilih. Minta ya? Ya. Ayo, siapa ini? Apa ini? Gambar apa? Orang yang sedang menyemprot lahan. Iya, orang yang sedang menyemprot lahan. Ini sanitasi secara konvensional atau secara mekanis ini? Mekanis. Secara Mekanis. mekanis. Dia lagi menyemprotkan lahannya, bisa jadi dengan bahan pestisida atau secara kimia ya. Selanjutnya, ini pasti kalian tahu ya. Kalau tidak ada yang tahu ini berarti rugi. Berarti masa kecilnya kurang ya. 1, 2, 3. Ya, rata-rata semua tahu ya. Iya. Apa fungsinya cangkul, Bari?
Cangkul ini biasanya alat konvensional atau alat mekanis? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Alat manual atau alat modern ini? Alat manual untuk membolak-balikkan tanah supaya tanah menjadi gembur. Oke, anak-anakku lagi ya. Lagi. Harus semangat. 1, 2, 3. Apa ini? Apa? Masa 1, 2 orang aja yang bisa? Fahri, apa ini Fahri? Orang yang lagi membaca salah. Membacanya dengan apa ini? Dia pakai Membacanya dengan apa? traktor. Iya, orang yang lagi menggunakan Iya. traktor. Fungsi traktor itu untuk membajak sawah secara apa ini? Modern. Kalau zaman-zaman ibu dulu itu banyak menggunakan cangkul. Sekarang ya cangkul dan sapi ini penggantinya ya. Pengganti sapi ini ya. Kerbau ya. Lagi satu kali lagi. Harus semangat ya. Harus semangat. 1, 2, 3. Tradam. Sekop. Apa fungsinya sekop? Untuk membuat lubang Membuat lubang bisa, menggali sisa gulma bisa. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Mengeluarkan sisa tanaman. Mengeluarkan sisa tanaman, kemudian taruh di karung bisa juga ya. Jadi ini namanya sekop. Sekop ya. Sekop itu tadi fungsinya sudah banyak. Ini alat manual apa alat modern? Manual. Oke anak-anakku, terima kasih banyak. Sudah bisa mengenali alat-alat sanitasi lahan baik secara konvensional maupun secara mekanis. Ya, Ibu akan memberikan penilaian masing-masing kelompok ya. Nanti Ibu akan umumkan diberi aplaus nanti di akhir pelajaran kita ya. Ya, baiklah anak-anakku, kita akan sama-sama mengambil kesimpulan ya. Mengambil kesimpulan, ambil aja poin-poin yang paling penting dari pelajaran kita, mulai dari Ibu memaparkan tujuan pembelajaran, terus Ibu menunjukkan video, terus sampai kita tanya jawab dan diskusi ya. Jadi silakan disimpulkan ya, diberi apa? Kita buat resume ya, poin-poinnya sedikit ya. Ibu kasih 5 menit ya. Ibu kasih 5 menit untuk bikin resume ya. Bikin resume untuk pribadi kalian aja ya. Ringkasan materi ya. Ringkasan materi. Mulai dari tujuan pembelajaran Ibu yang paparkan lewat PowerPoint tadi, video,
diskusi kita, tanya jawab kita semua ya. Ambil poin-poin pentingnya. Ya, silakan. Silakan. 5 menit ya. Oke anak-anakku, sebelum ibu menutup pembelajaran ini, ibu ingin kalian menyediakan satu orang itu satu kertas untuk merefleksi mata pelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Satu orang satu kertas, nanti akan dikumpulkan. Ibu akan kasih jawabannya cepat. Satu orang satu kertas, cepat. Satu orang satu kertas ya. Ibu ingin merefleksikan pelajaran yang sudah kita laksanakan ya. Sudah. Itu mulai dengan pertanyaan pertama. Jawablah dengan jujur. Apakah kalian masih melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat selama pelajaran kita hari ini? Jawablah dengan jujur ya. Apakah kalian masih melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat selama pelajaran kita hari ini? Nanti tulis nama ya. Nanti kita kumpulkan. Ya. Jawablah dengan jujur. Apakah kalian masih melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat selama pelajaran kita hari ini? Sudah. Yang kedua, jika ada, tolong langsung ditulis di kertasnya ya. Dan kenapa kalian masih melanggarnya? Jika ada, tolong langsung ditulis di kertasnya. Kenapa kalian masih melanggar? Kertasnya, kenapa kalian masih melanggar? Kalian masih melanggar. Kemudian soal selanjutnya 3. Bagaimana cara kalian memperbaikinya? Baiknya agar kesepakatan kelas berjalan dengan baik. Oke, langsung dijawab ya. Kumpulkan diri dulu. Semangat ya. Tulis nama. Yang sudah bisa dikumpul ya.
memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kerjasama tim yang baik. Selama pantauan Ibu, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang Ibu lihat kerjasama timnya yang paling bagus adalah kelompok 1. Kelompok 2. Ya, terima kasih. Jadi agenda kita pada pertemuan selanjutnya adalah pengolahan lahan dan pembuatan bedengan ya. Jadi silakan siap-siap, begitu minggu depan itu kita langsung dihadapkan sama materi pengolahan lahan dan pembuatan bedengan. Terima kasih anak-anakku. Waktu kita untuk pertemuan hari ini sudah berakhir. Kita akan sama-sama menutup dengan berdoa ya. Terima kasih anak-anakku. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dalam perjalanan kalian nyampe rumah dengan selamat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Satu-satu ya.